Masih di Idea Second Session Closing, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham yang direkomendasikan oleh Bapak Hendra Martono untuk perdagangan esok hari, dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan di layar televisi Anda pemirsa, beberapa saham yang direkomendasikan ada INTP, BBCA, BBRI, kemudian juga INKP. Dapat Anda saksikan juga untuk rekomendasinya dari INTP dan BBCA adalah buy, kemudian juga BBRI dan INKP direkomendasikan buy if break, kemudian juga buy if average. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda dari sisi support dan resistennya untuk masing-masing saham. INTP di 14.325, resistennya di 16.075, BBCA di 31.325, resisten di 33.525, BBRI di 4.100, resistennya di 4.530, INKP di 9.050, resistennya di 9.775. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan juga trader pasar modal Indonesia. Pak Hendra, kita lanjutkan kembali, Pak. Yes. Kita akan coba sapa Bapak Arif dari Semarang. Pak Hendra menanyakan saham Doit, sudah entry di 320, target jangka pendek. Analisis Anda untuk Doit? 320 ini sudah waktunya take profit ya. Oke. Ya. Jadi kalau misalnya kalau besok itu dia harganya di bawah 400, kan low-nya di sekitar 400 tuh hari ini. Kalau di bawah 400 Anda mendingan lepaskan. Tapi kalau misalnya dia masih bisa naik, pertama-tamanya itu adalah targetnya adalah 434, kemudian target keduanya adalah 454. Baik, Pak Hendra, dalam beberapa hari perdagangan terakhir saham-saham di sektor pertambangan batubara ini mengalami penguatan yang cukup signifikan, Pak Hendra. Bagaimana Anda melihat penguatan yang terjadi baik dari sisi sektornya maupun dari sisi persahamnya, Pak? Ya, kalau saya lihat ini kan karena permintaannya dari China kan mulai pulih nih. Jadi oleh karena itu mau nggak mau pasti saham yang di bidang pertambangan itu batubara ini akan sangat bagus. Nah, kalau kita lihat misalnya contohnya, misalnya saham-saham yang kalau yang saya paling suka ini adalah ITMG misalnya. Nah, ini juga lihat, ini sudah mulai dari pada saat itu ITMG itu adalah sekitar 8550, sekarang sudah 13.800. Jadi kalau misalnya sudah naik seperti ini, apalagi naiknya seperti hampir 45 derajat, itu adalah Anda tinggal naikkan trailing stop-nya. Ya, Anda lihat aja low-nya berapa. Low-nya 13.150. Kalau misalnya dia tidak di bawahnya 13.150, biarin aja terus naik. Kemudian besok naik lagi low-nya, ya, dinaikkan terus. Gitu. Baik, ini berlaku untuk beberapa atau semua untuk saham dari pertambangan batubara, Pak? Iya, itu hampir sama semua. Oke, baik. Kita akan coba sapa Baus dari Korea Selatan yang cukup aktif melihat live streaming kita, Pak Hendra. Mau tanya saham PPRO, sudah beli di 100, Pak. Analisis Anda untuk PPRO tampaknya di posisi penutupan hari ini, menguat di 8,70%, Pak Hendra. Oh, PPRO, ini di 100, ya pas seperti penutupan. Kalau ini betulnya menurut saya sih agak kurang bagus ya, karena ini cenderung dia agak ke bawah. Nah, kalau Anda perhatikan aja, ini masih bisa kalau besok dia di atasnya high-nya hari ini 107, Anda pasti boleh nambah. Nah, tapi kalau dia ternyata malah turun dan di bawahnya yang low-nya hari ini 92, mendingan Anda lepaskan dulu. Ini soalnya saya nggak bisa memakai patokan yang S1 ada 93 atau S2-nya 86 karena terlalu lebar. Mendingan Anda perhatikan aja low-nya yaitu 92 sama high-nya 107 hari ini. Ya, level terendah dan level tertinggi untuk PPRO 92 dan juga 107. Kita akan coba sapa Bapak Siagian di Jakarta Pusat. Terima kasih Pak Siagian sudah berpartisipasi. Telkom, Pak Hendra, sudah ambil posisi di 3272, Pak. Apakah di hold atau sell ini? 3272 ya. 3272 sekarang 3240. Ini memang masih boleh di hold ya, Pak. Tapi kalau misalnya besok dia mampu di atasnya top box yaitu 3270 yang top boxnya ini bagus. Selanjutnya adalah menuju ke magentanya 3370. Jadi masih boleh di hold dulu. Tapi kalau besok ternyata dia di bawahnya low-nya hari ini yaitu 3160, ya mendingan Anda lepaskan dulu. Baik.
Level-level yang direkomendasikan 3270 berpeluang Ya. kembali untuk Telkom mengalami kenaikan, dan level support di bawah 3160 dan merupakan level terendah di sepanjang perdagangan hari ini. Hari ini, betul, Selanjutnya kita akan coba sapa Bapak Rudi yang ada di Serpong. Terima kasih Pak Rudi. Dari perbankan ada BRIS, Pak Hendra, support dari sisanya dalam jangka pendek. Ya. Sudah masuk di harga 570 Pak Hendra. 570. Kalau 570 itu Anda udah untungnya sudah hampir 3 kali lipat ya. Betul. Nah itu Anda sekarang tinggal itu aja, maintain di area biru ini. Jadi Oke. biru ini adalah sekitar 1.300-an. Anda maintain. Kalau misalnya masih di atas itu terus masih naik. Nah target pertamanya dia adalah sekitar 1525, 1590, sama 1655. Nah, kalau yang seperti saya katakan tadi, ya sekitar S2-nya yaitu 1325, atau kalau saya lebih prefer adalah di 1300 ini, kalau di bawah 1300 Anda lepaskan. Baik. Kalau selama masih naik, biarin aja. Ya, tentunya kita ucapkan selamat dulu ya Pak untuk Pak Ya, Rudi di Serpong, thank you. ambil di posisi 570, posisi saat ini di 1455, menguat di 1,75%. Sudah beberapa gain yang didapatkan oleh Pak Rudi yang ada di Serpong. Selanjutnya kita akan coba sapa Bapak Putra di Bekasi. Mau tanya Cepin, support dari sisennya sudah ambil posisi di 6380 Pak Hendra. 380. Ya. Nah, Cepin ini kemarin memang dia turun banyak, dan kemudian sekarang dia ada yang ini namanya bullish harami ya, kalau secara candlenya. Tapi nggak usah terlalu pusingkan namanya apa. Nah, sekarang targetnya dia, kalau resistannya adalah di 6550 sampai 6750. Nah, kemudian stop loss-nya itu adalah di 5925. Tapi kalau saya lebih cenderung stop loss-nya adalah, ini karena sudah turun kelas ya, karena pixelnya dia turun. Nah ini kalau saya lebih cenderung di bawah 6100 ini Anda lepaskan dulu. Baik, 5925 ini cukup lebar Pak Hendra? Ya, betul. Pak Putra di Bekasi untuk Cepin 6380. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Bapak Edi Basuki dari Cempaka Putih, ICBP 10.125, dan kebetulan juga menjadi listed company subject kita hari ini Pak Hendra. Untuk 2 minggu ke depan Pak, peluang dari ICBP? Nah, ICBP ini memang selalu Anda harus hati-hati. Duduk bolak-balik kalau dia naik ya, seperti di sini, kemudian besoknya dia mulai turun. Nah, kemudian ketika dia naik 2 hari, 3 hari, dia kemudian sideways. Selalu kayak begitu. Nah, jadi kalau Anda masuk kemarin di sini, ya kemarin lusa di tanggal 27 November itu Anda masuk dan Anda langsung dibanting langsung 6,6%. Hari ini dia memang masih naiknya 2%. Tapi kalau kita lihat, ini Anda bisa perhatikan, Anda bisa tahan. Ya, tapi yang kalau misalnya dia di bawah, kalau dia stop loss-nya ini adalah di 9650, di bawah itu Anda harus lepas. Nah, targetnya adalah sekitar 10.350 sampai 10.575. Baik, stop loss di 9650 untuk ICBP, Pak Edi Basuki di Cempaka Putih. Selanjutnya kita beralih ke Boyolali. Kita akan coba sapa Bapak Ali. Mohon analisis Pegas, posisi di 14.30. Targetnya sampai dengan akhir tahun, Pak Hendra. Analisis Anda? Kalau akhir tahun ini masih sama. Target akhir tahun saya ini masih sekitar R3-nya adalah sekitar 16.30 ya. Oke. Jadi akhir tahun. Tapi kalau sekarang posisinya dia kan lagi turun ini. Nah, ini kita lihat kita ngomong harian dulu ya, seminggu ke depan ini. Maka target supportnya dia adalah Anda bisa catat 13.40 sampai 12.90. Nah, kemudian target kenaikannya 14.45, 14.95, dan 15.45 untuk seminggu ini. Kalau sampai akhir tahun, target saya adalah ya 16.30 ini. Baik, dari Boyolali kita akan coba sapa Ibu Selin dari Manado, Pak Hendra. Untuk Doit, tadi juga sempat kita bahas ya Pak, di 422. Kita lanjutkan ke pertanyaan, kita akan coba sapa untuk pertanyaan selanjutnya tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Agro, mau kemana arahnya dan targetnya dalam waktu dekat, tapi tidak menyebutkan nih Pak, sudah ambil posisi atau belum, di level berapa? Agro ini kan katanya ada rumornya mau merger lagi ya. Nah ini bagus. Nah jadi kalau misalnya memang belum ada sinyal buy terlalu kuat, tapi ini sudah kelihatan dia naik ya. Jadi Anda bisa boleh masuk
kalau harganya besok di atasnya 610, target pertamanya adalah sekitar 640, Ya. kemudian 665 sampai ke 690. Nah, terus kemudian cut loss-nya 585 sama 560. Baik. Terus buat Hari ini menguat cukup signifikan Pak Hendra, 12,96%. Rawan profit taking tidak Pak? memang sifatnya begitu. Ini hampir sama. Jadi Anda perhatikan ini sudah, kalau kita lihat RTL-nya, RTL itu Ya. adalah resiko. Resikonya itu kan kalau yang saya sarankan adalah di bawahnya 3,5. Sekarang Baik. 5,7. 5,7 ini apakah pasti turun? Enggak. Tapi ini berarti kalau Anda masuk, Anda kalau belum punya, kalau Anda masuk Anda harus kurangi alokasi dana Anda. Baik. Pak Hendra, kita masih punya satu segmen lagi Pak. Kita akan jeda terlebih dahulu, masih banyak pertanyaan. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa tetap bersama kami. IDX Session Closing akan segera kembali sesaat lagi.